Selamat siang, Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu. Oh, ada apa nih? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Santai saja Bu. Saya lagi santai sekarang. Kebetulan lagi istirahat. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Ade, mohon maaf sekali. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh, nggak masalah, tidak apa-apa Bu. Tapi kayaknya kita nggak enak bicara di sini sambil berdiri ya. Mending kita ke ruangan sana aja ya, di tempat itu dekat kantin aja lah. Di sana kan ada tempat kosong. Kalau mau ngobrol-ngobrol kita di sana aja Bu. Oh begitu, baiklah Bapak. Jadi ini begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Ade bisa membantu saya? Curhat. Ini kok kayak Mama Dedeh ya. Di tempat curhat. ini dulu, apakah curhatnya apakah berkaitan dengan pribadi atau dengan pekerjaan? Kalau pribadi ya saya mungkin tidak terlalu paham ya. Kalau untuk pekerjaan ya insya Allah kita, bukan berarti saya lebih bisa Bu, cuman kita saling tukar pikiran aja. Dengan senang hati Bu, kalau misalkan saya bisa memberikan masukan untuk Ibu, saya siap-siap aja Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Jadi begini Pak Ade, masalah saya bukan masalah pribadi, tapi masalah pekerjaan juga sih. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bapak. Oh, terkait pekerjaannya, ya masalah. Ya tentunya ini saya takutnya nanti pemecahan masalah dengan masalah ya. Bukan pemecahan masalah tanpa masalah. Ya, insya Allah ya. Tapi masalah apa Bu ya? Biar lebih enak nih, coba Ibu ceritakan apa permasalahannya. Nanti siapa tahu saya bisa membantu Bu. Kira-kira apa masalahnya nih? Ayo coba. Begini, Pak Ade masih ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Begitu, Pak Ade. Oh ya, lumayan juga ini ya. Pengawas kok berani-beraninya negur Ibu ya? Iya biasa lah Bu. Iya, pimpinan pada anak buahnya ya, itulah memang tugasnya untuk menegur. Tapi kok bisa sampai menegur seperti itu ya? Bagaimana bisa Bu itu ya? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ayo ceritakan Bu. Ya, begitulah Pak Ade. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Hah? Tidak serius? Waduh, masalah tidak serius ya? Tapi kok bisa negur ya? Ini tidak seriusnya yang bagaimana ya Bu? Ya, begitulah Pak Ade. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar ya. Ini yang bagaimana Bu proses pengajarnya? Apakah terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian? Atau apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau juga mungkin bagaimana kok sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu Bu,
apa yang membuat pengawas itu mengkritik tajam bahkan menegur ibu ya? Nah, itulah Pak Ade, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar. Jadi tidak memakai buku teks saya waktu itu. Oh, itu toh tidak mengajar, tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan ibu dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Sejujurnya saja ya Pak Ade, saya Ya, Bu. mengingatkan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung loh Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Tapi kalau menurut saya sih tidak ini ya. Kalau buku teks itu memang penting sih, Bu. Kalau begitu saya tanya ibu dulu. Selama ini apa yang ibu lakukan dalam proses belajar mengajar ini kan tanpa buku teks gitu? Materinya dari mana gitu. Ya, sepertinya saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Padahal bagus ya. Nah, itu kan sebenarnya pendamping, Bu ya, itu ya. Tetap kita referensi utama adalah buku teks. Nah, mengapa ibu tidak menggunakan buku teks? Nah, itulah Pak Ade, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Betul. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Ya itu udah, kalau menurut saya sudah sangat baik. Ibu bisa membuat bahan ajar sendiri, kemudian media-media yang sangat interaktif dengan siswa. Bagus. Kalau menurut saya mah itu lebih bagus daripada saya. Udah saya jarang menggunakan yang seperti itu, Bu. Namun, saya nanya dulu nih, Bu. Bagaimana hasilnya saat ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, Bu. Ada yang belajarnya pun, kadang ada yang menggunakan lebih enak membaca. Siswa itu ada yang belajar lebih enak menggunakan video juga. Atau bahkan ada juga siswa yang inginnya belajar itu menggunakan games. Dan juga ada yang ingin belajarnya di daerah lingkungan luar kelas seperti itu. Nah, harusnya kan kita juga tetap menggunakan buku teks, Bu. Apakah ibu juga sama sekali, tanpa menggunakan buku teks sama sekali begitu, Bu? Betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Begitu Pak Ade. Nah itulah pentingnya buku teks, Bu. Bahkan sebagai sumber belajar utama. Nah, kita positive thinking aja, Bu. Nggak usah kita melihat negatifnya untuk kita. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Bu. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi jangan hanya menggunakan sumber belajar pendamping. Sehingga
eh, yang utamanya tidak ada tuh. Saya pikir ada benarnya juga ya Bapak. Iya iya. Setelah ibu bercerita, nah, kayaknya sekarang ada sedikit perubahan ya. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Ya, terus terang berbeda hari ini. Saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai, Pak Ade. Oh, tak kira sekarang sudah baikan. Ternyata masih bahkan merasa kurang nyaman ya. Ya manusiawi lah. Ketika kita diperlakukan atau diberikan teguran oleh seseorang, ya kita juga merasa tidak seperti biasanya. Lalu kalau boleh saya tahu, apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Begitu Pak Ade. Oh gitu ya. Tenang saja Bu, Pak Kepala kita kan orangnya baik, tidak pernah menjatuhkan anak buahnya. Dia juga supel, perhatian lagi pada kita. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena ibu tidak menggunakan buku teks, tentunya sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin itu ya Bu, kesimpulan permasalahannya. Nah iya, itu Bapak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Saya kok merasa ketakutan. Gimana ya Pak Ade? Ya santai saja Bu, jangan ini ya, jangan kayak terlalu pesimis, terlalu ketakutan. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bu, karena saya yakin mereka memberikan argumentasi atau memberikan perlakuan seperti itu kepada ibu juga mereka memiliki tujuan. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Tidak perlu khawatir Bu. Mudah-mudahan iya begitu Pak Ade. Ya inilah Bu, dunia pendidikan ya, kadang-kadang membuat kita sedikit naik turun ya Bu, dalam perilaku kita, dalam pemikiran kita. Kadang yang kita pikirkan betul itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para pemimpin atau atasan kita. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nih Bu? Jadi begini, saya ini berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, ya betul sekali. Betul, saya setuju Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu, selain Ibu menemui beliau, meminta solusi atau bertukar pikiran dengan beliau Bu?
Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Mm-mm. Kemudian terkait proses belajar ini, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu Pak Ade. Iya iya betul tuh. Nah itu kan garis besarnya pada ibu ya. Hal yang paling utama kan siswa kita ya, itu sebagai tanggung jawab kita. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya iya iya. Betul betul. Langkah yang ibu ambil sudah tepat ya. Sangat baik. Saya sangat setuju dengan ide ibu yang dilakukan oleh ibu. Ya, kalau begitu syukurlah. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Setiap orang kan memiliki sifat yang berbeda-beda ya, Bu. Jadi ketika kita terlalu keras melakukan atau menyampaikan argumen tentang apa yang kita lakukan, mungkin itu juga akan bermasalah untuk kita sendiri. Tapi kita juga harus paham bahwa yang utama adalah anak didik kita, Bu. Tapi syukurlah ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya betul sekali, Bu. Ya itulah pentingnya buku teks, Bu. Meskipun kita sekarang sudah di era digitalisasi, semua serba ada, serba digital, serba online, tapi ternyata buku teks tidak tergantikan, Bu. Nah itu sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan saya waktu di sekolah lalu, itu permasalahan seperti ini. Dan waktu itu saya juga masih masih agak keras lah, malu, masih muda pada saat itu, sehingga terjadi permasalahan dengan kepala sekolah bahkan pengawas. Nah, ini malah saya jadi curhat juga ya, Bu. Ya nggak apa-apa, Pak Ade. Ya gitu, ternyata setelah saya dalami, memang kadang kejadian yang kita alami saat ini di dunia pendidikan ini sudah biasa seperti itu, Bu. Bahkan teguran itu kalau menurut saya itu adalah masukan untuk kita. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Kira-kira ini. Nah, itu juga masih dalam pemikiran saya, Pak Ade. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru di KKG Gugus, dengan saya juga. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, ide bagus itu, Bu. Ya, setidaknya ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman seprofesi kita, apalagi dalam KKG, itu kan banyak sekali masukan, banyak yang senior-senior dari kita, banyak yang guru-guru yang sudah banyak makan garam lah di dunia pendidikan, yang sudah profesi juga.
Itu akan menambah lagi itu ilmu untuk kita, bahkan akan meningkatkan kedewasaan untuk kita, Bu. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, karena sejujurnya kalau menurut saya tidak ada guru yang pintar, Bu. Ternyata guru itu ditentukan oleh pengalaman. Sedikit banyaknya pengalaman itu akan berpengaruh gitu, terhadap performa seorang guru. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman, kemudian lebih cerah lagi, tidak bermuram durja seperti itu. Nanti ya apa, bisa hilang itu aura kecantikan Ibu itu. Nah, Pak Ade bisa aja. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya telah menyita waktu Pak Ade mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Iya, amin amin Bu. Sama-sama Bu. Mohon maaf ya, saya juga sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Saya juga hanya memberikan pemikiran dari saya aja itu Bu ya. Jadi bukan berarti saya mengguru Ibu ya, karena sejatinya kita sama Bu. Ibu dengan saya juga sama, pengalaman kita sama-sama lah gitu. Itu Bu, jadi jangan merasa Ibu digurui oleh saya. Jadi saya tidak lebih pintar atau lebih berpengalaman dari Ibu. Kita masih satu ajaran lain, sama-sama guru kelas Bu. Ya, terima kasih. Maaf Bapak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Bagaimana Pak Ade? Oh iya Bu, iya silakan Bu, silakan. Terima kasih. Ya silakan. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Ade. Sama-sama Bu, semoga kita semua sehat, semua diberi kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada Pak Ade. Silakan duduk Pak Ade. Iya makasih Bu. Mohon maaf nih Bu, apakah Ibu sedang santai atau punya waktu luang nih? Saya mohon maaf, saya mau bicara sedikit Bu. Oh, ada apa Pak Ade? Saya lihat sepertinya Pak Ade agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Ade yang bisa saya bantu? Ini saya lumayan ini ya, banyak sekali permasalahan kalau menurut saya, agak sedikit membebani pikiran saya. Tapi mohon maaf ya Bu ya, jadinya saya malah mengganggu waktu Ibu ya. Tidak apa-apa Pak Ade, santai saja, silakan. Oh iya, makasih Bu. Ini Bu, saya mulai dari mana ya? Ini kalau anak-anak muda bilangnya saya mau curhat ya tentang masalah saya Bu. Mohon maaf ya Bu, bukan curhat yang lain-lain. Ini kira-kira Bu Eti bisa membantu saya nggak? Dengan senang hati Pak Ade. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya sedang mencari solusi nih Bu. Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, dan kebetulan saya lihat Ibu yang sedang santai hari ini. Jadi saya ingin tukar pikiran lah tentang permasalahan saya dengan Ibu. Iya, tidak apa-apa. Masalah apa Pak Ade? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantunya.
Iya Bu, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kan pengawas tiba-tiba melakukan supervisi di kelas. Jujur saya juga agak terkejut waktu itu ya, karena saya tidak tahu kalau ada pengawas. Saya kira yang supervisi itu hanya kepala sekolah. Untungnya saya sudah mempersiapkan semuanya waktu itu, karena ya sekarang kan saya sudah mulai biasa lah untuk minimal kalau ada bahan ajar gitu, mulai membenahi diri. Nah, namun ini Bu, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kalau menurut saya itu sangat keras tegurannya. Gitu Bu. Bagaimana bisa ya Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas? Ya kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Hanya masalah yang biasa-biasa aja kalau menurut saya. Tapi kok kayaknya ini ya raut muka, kemudian pokoknya gitulah Bu, pengawas itu bikin saya mati kutu lah Bu, gitu. Tidak serius bagaimana? Inilah Bu, masalah proses mengajar. Tiba-tiba pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Ya saya kan sudah persiapan. Jelas saya tidak terima itu. Kok saya tiba-tiba dikritik sangat pedas itu Bu. Jadi itu proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas? Atau bagaimana ya? Kok sampai dikritik, kalau boleh tahu gimana Pak itu? Itu saya juga bingung Bu sebenarnya. Itu kenapa saya tidak nyambung ya dengan pemikiran beliau ya. Itu beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal kan saya sudah menyusunnya di beberapa media-media itu, jadi tanpa buku teks kalau menurut saya udah enak lah, itu sudah mengajar biasa gitu. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak ya dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, baik dari internet, pokoknya banyaklah sumber saya gunakan. Atau saya juga kadang-kadang menambahkan dari buku referensi perpustakaan. Yang terpenting kalau menurut saya mengacu pada kurikulum, ya jelasnya kurikulum merdeka gitu. Kan harusnya merdeka ya, kalau merdeka itu kan kita bebas menentukan sumber yang terpenting sesuai dengan materi. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, tiba-tiba beliau malah kayak merasa tersinggung. Itu saya jadi bingung Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu ini. Selama ini apa yang dilakukan Bapak di dalam proses mengajar? Ya itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kadang mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan foto-foto, slide, bahkan video-video pembelajaran, menggunakan game yang interaktif, dan juga membuat siswa merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan lah, seperti itu Bu, sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam kurikulum merdeka Bu. Tapi menurut saya itu sudah bagus Pak. Tapi juga mengapa ya
Bapak tidak menggunakan buku teksnya. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, menurut saya sumber belajar yang digunakan itu sudah sangat memudahkan siswa, sangat menyenangkan untuk siswa. Siswa juga termotivasi dan tentunya mengacu pada kurikulum. Bahkan saya lihat siswa itu lebih interaktif dengan apa yang saya gunakan, Bu. Iya juga sih, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana ya hasil saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak. Jadi belajarnya pun berbeda-beda. Tunggu, tunggu dulu, Bu. Tuh. Iya ya, bicara karakter ya. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Kenapa di pikiran saya hanya argumen-argumen tentang kebaikan saya aja ya? Waduh, selama ini ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal. Benar sekali memang. Oh, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Waduh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, ini kalau saya konsultasi dengan Ibu ya, ini banyak ide-ide yang timbul, Bu nih. Benar nih, benar. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ada bedanya enggak? Ya, tetap ya, Bu. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Ya, saya kurang bergairah lah. Datang ke sekolah itu kayak pokoknya nggak nyaman aja. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan saya yang terbengkalai. Apalagi jujur saja sekarang ini pekerjaan menumpuk juga sih, Bu. Jadi mungkin makin parah, jadi makin bertumpuk-tumpuk lah di pikiran saya, Bu. Oh, begitu. Nah, sekarang lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Ya, jelas lah, Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, itu yang membuat saya sedikit resah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Apalagi saya kan masih termasuknya seorang pegawai yang baru ya. Sudah ada masalah gitu. Itu berpengaruh dengan saya ke depannya, Bu. Takutnya seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, ketika pengawas memperingatkannya, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Kira-kira saya dipanggil kepala sekolah nggak ya? Dan apakah saya ditegur juga ya oleh kepala sekolah? Gimana ya, Bu? Aduh, Pak Ade, kenapa malah salah tingkah ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar ke depannya. Ya Bu, jujur saja saya agak ini ya ketakutan kalau permasalahan seperti ini, karena yang sudah juga saya dicapnya saya seorang guru yang terlalu ini ya, terlalu pemberani itu. Tapi sekarang saya mulai berpikir untuk memperbaiki diri Bu, sehingga saya malah merasa ketakutan ini ya, apa yang sudah saya perbaiki akan menjadi rusak kembali gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah Bu. Ya, begitulah Pak Ade. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada rencana Bapak ke depannya. Bagaimana itu Pak Ade? Gimana ya? Saya sih kemarin berpikir, saya berniat menemui beliau ya, membicarakan hal ini, bicara dari hati ke hati lah Bu. Mungkin beliau akan banyak solusi untuk saya, akan memberikan beberapa solusi untuk saya Bu. Ya, betul. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, saya juga akan menemui pengawas Bu. Saya akan meminta maaf ya tentang kesalahan kemarin kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, yang sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku sekarang ini Bu. Ya, bagus. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya ya Pak? Yang pastinya setelah ini saya akan mulai memakai buku teks ya, meskipun mungkin belum lengkap ya Bu. Saya mencoba melengkapi dari downloadan atau juga menggunakan buku elektronik Bu. Nah, ya sih memang di modul ajar saya di situ kan memang sumber belajar utama buku teks. Namun saya juga tetap akan menambah sumber belajar yang kemarin saya gunakan, akan saya terapkan juga, karena saya lihat siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya gunakan tersebut kemarin Bu. Nah, itu langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, sudah bagus Pak. Saya juga setuju dengan ide itu Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Setelah ngobrol banyak panjang lebar dengan Ibu, ya hati saya mulai agak lega Bu. Ya, mungkin pengaruh ini juga ya, apa, ketika kita punya unek-unek sudah keluar ya agak enak Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Itu panjang urusannya Bu. Agak khawatir, takutnya nanti saya salah langkah. Nah, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Untuk hal ini, pertama dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk juga aturan-aturan dari pengawas ya, tentang penggunaan dan pentingnya buku teks Bu. Ya, bagus Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Ade untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Wah, itu ya, itu juga masih dalam pikiran.
mungkin saya mencoba berkomunikasi ya dengan teman-teman guru, satu komunitas ya, dimana kan di Gugus saya memiliki komunitas KKG. Saya juga akan berbicara di sana, akan konsultasi dengan teman-teman lah, supaya tukar pikiran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu, Bu. Nah, menurut saya itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Begitu, Pak Ade. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih sekali lagi nih untuk waktu Ibu mendengar keluh kesah saya ya, seperti ini ya, seperti kayak di TV-TV saya curhat. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin. Sama-sama, Pak Ade. Oh iya, Bu, aduh, ternyata sekarang sudah waktunya masuk, Bu ya. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Maaf ya, Bu, terima kasih nih. Saya pamit ke ruangan saya ya, untuk mengambil ini ya, mengambil buku penerimaan PR itu, Bu. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan juga semua permasalahan kita, baik Ibu, saya juga bisa terselesaikan ya, Bu. Sama-sama, Pak Ade. Terima kasih juga.